Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Berjumpa lagi dengan Ibu, guru bimbingan konseling kalian. Baiklah, di sini kita akan melakukan kembali yaitu layanan bimbingan klasikal. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini atau layanan hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada yang sedang sakit ataupun yang terkena virus yang sedang menyebar luas di seluruh dunia. Oke, materi kita hari ini adalah tentang menyontek dan penyebab dan solusinya. Oke, setelah melakukan penilaian tengah semester lewat daring dan proses pengerjaannya di rumah membuat sebagian siswa merasa mudah karena tidak adanya guru yang mengawasi, sehingga memungkinkan dapat melakukan tindakan kecurangan. Bahkan ketika diawasi pun masih sering terjadi kecurangan yang sudah semakin menjadi budaya turun-temurun yang sangat sulit untuk dihilangkan, yang sering kita sebut dengan istilah menyontek. Oke, anak-anak Ibu ada yang tahu nggak apa pengertian dari menyontek itu? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian menyontek, yaitu menurut Purwadarminta. Penyontek itu adalah suatu kegiatan mencontoh, meniru, mengutip tulisan atau pekerjaan orang lain dan sebagaimana aslinya. Oke, udah mengerti apa itu menyontek? Selanjutnya, di sini faktor penyebab dari menyontek. Nugroho mengatakan yang menjadi penyebab munculnya tindakan mencontek dipengaruhi oleh beberapa hal, baik yang bersifat berasal dari internal atau dalam diri, maupun dari luar diri atau eksternal, misalnya dari guru, orang tua, maupun sistem pendidikan itu sendiri. Di sini ada faktor internalnya atau dari dalam diri siswa itu sendiri adalah beberapa, ada 7. Yang pertama, kurang rasa percaya diri dalam mengerjakan soal. Biasanya disebabkan ketidaksiapan belajar karena malas dan kurang waktu belajar. Yang kedua, orientasi pelajaran hanya pada nilai, bukan pada ilmunya. Yang ketiga, sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Yang keempat, merupakan bentuk pelarian protes untuk mendapat keadilan. Hal ini disebabkan pelajaran yang disampaikan kurang dipahami atau kurang dimengerti oleh siswa tersebut, sehingga merasa tidak puas oleh penjelasan gurunya. Yang kelima, melihat beberapa pelajaran dengan kacamata yang kurang tepat, yaitu merasa ada pelajaran yang penting dan tidak penting, sehingga mempengaruhi keseriusan belajar siswa. Keenam, terpengaruh budaya instan sehingga selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat. Yang ketujuh, tidak ingin dianggap sok cuci karena tidak melakukan menyontek atau meminta jawaban kepada kawan-kawannya. Oke, berikutnya faktor dari guru. Yang pertama itu, guru tidak mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik, sehingga tidak ada variasi dalam mengajar, sehingga murid merasa bosan. Yang kedua, guru terlalu banyak melakukan kerja sampingan, sehingga tidak ada waktu untuk membuat soal yang variatif. Ketiga, soal yang diberikan selalu berorientasi pada hafalan mati dari textbook. Faktor orang tua, adanya hukuman yang berat jika anak tidak berprestasi. Yang kedua, tidak tahuan
orang tua dalam mengerti pribadi dan keunikan masing-masing dari anaknya, sehingga yang terjadi pemaksaan kehendak. Yang ketiga, menuntut anaknya harus mendapat peringkat yang terbaik di kelas. Yang berikutnya, faktor dari sistem pendidikan yaitu meskipun pemerintah terus mempengaruhi sistem kurikulum, akan tetapi sistem pengajarannya tetap tidak berubah. Yang kedua, muatan materi kurikulum yang ada seringkali masih tumpang tindih dari suatu jenjang ke jenjang lainnya, sehingga siswa menganggap rendah dan mudah setiap materi. Akibat menyontek itu ada beberapa hal, yaitu menjadikan kita malas belajar. Yang kedua, otak semakin bodoh. Yang ketiga, mencemarkan nama baik. Keempat, menjadi kebiasaan dan kecanduan. Yang kelima, tidak yakin pada kemampuan dirinya. Yang keenam, berpengaruh terhadap perilaku, terjadi penyimpangan perilaku. Yang ketujuh, ketegangan tinggi mengakibatkan gangguan psikis. Di sini, upaya untuk menanggulangi menyontek itu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan kita. Yang kedua, membangkitkan rasa percaya diri bahwa kita mampu menjawab setiap soal yang diberikan. Yang ketiga, membiasakan berpikir realistis atau realistis. Keenam, tumbuhkan kesadaran diri bahwa semua apa yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan Allah melihatnya atau Tuhan kita pasti melihatnya. Belajar semakin rutin dan bertahap. Prosesnya pelan-pelan tapi pasti. Oke anak-anak ibu? Berikutnya, yakin pada kemampuan dirinya. Yakinlah kemampuan dari dirimu sendiri. Terakhir, berdoa dan berusaha. Tetap berdoa dan berusaha untuk meningkatkan cara pola belajar kita. Itu yang diharapkan. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu mengerti apa yang ibu jelaskan. Tidak mengerti, silahkan bertanyakan sama ibu melalui classroom atau grup WA kita. Dan ibu meminta untuk tugasnya itu ya meringkas atau mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Dikirimkan ke classroom atau ke WA pribadi anak ya. Oke. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi ibu mengingatkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dari keramaian. Oke, cukup sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.